Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Sebelum masuk ke materi, silakan Ananda like and subscribe di YouTube Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Silakan Anda perhatikan video di belakang Ibu ini. Nah, Ibu rasa Anda pernah main ini kan? Ya, main jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit ini merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah alat bantu yang dapat memudahkan pekerjaan manusia dan susunannya pun sederhana. Ya, itu pengertian dari pesawat sederhana. Untuk jenis-jenis pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama ada tuas atau pengukit, yang kedua ada bidang miring, yang ketiga ada katrol, dan yang keempat ada roda berporos. Nah, apa pula itu tuas atau pengukit? Tuas adalah alat yang berguna untuk mengangkat atau mengungkit sesuatu yang berat. Biasanya itu terbuat dari kayu atau bambu, bahkan ada dari besi yang panjang. Dan pada salah satu ujungnya itu ada beban. Nah, itu pengertian tuas secara umum. Untuk bagian-bagian tuas itu ada 3. Yang pertama ini ada titik tumpu, kemudian ada titik beban, dan ada titik kuasa. Nih, titik beban. Berarti di mana beban itu diletakkan. Kemudian ini titik tumpu merupakan tumpuan, ya. Kemudian jarak dari titik beban ke titik tumpu ini disebut dengan lengan beban. Sedangkan ini ada titik kuasa, berarti gaya yang kita berikan untuk mengungkit. Nah, jarak dari titik tumpu ke titik kuasa ini disebut dengan lengan kuasa. Titik kuasa adalah bagian dari pengungkit yang diberi tenaga atau gaya agar benda bisa terangkat ataupun terungkit. Nah, gaya yang diberikan pada titik tersebut disebut dengan gaya kuasa. Kemudian seperti yang Ibu sebutkan tadi, jarak dari titik kuasa ke titik tumpu disebut dengan lengan kuasa. Apa pula itu titik tumpu? Titik tumpu adalah titik di mana tuas atau pengungkit bertumpu atau berpusat. Kemudian ada titik beban. Titik beban adalah titik tempat beban atau barang yang akan kita ungkit. Kemudian beban adalah benda yang akan diangkat atau diungkit. Kemudian jarak dari titik beban ke titik tumpu disebut dengan lengan beban. Nih, jenis-jenis tuas itu ada 3. Ada tuas jenis 1. Nih, contohnya seperti jungkat-jungkit ini. Tuas jenis 2. Ini dia. Kemudian ada tuas jenis ketiga. Dan kita akan pelajari apa pula itu tuas jenis 1. Tuas jenis 1 adalah tuas yang letak titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jadi tumpuannya ada di tengah. Contohnya adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, dan berbagai alat lainnya. Kemudian yang kedua ada tuas jenis kedua, yaitu tuas yang letak titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Berarti yang di tengah adalah beban. Nah, contohnya gerobak beroda 1. Kemudian pemotong kertas. Kemudian pembuka tutup botol. Kemudian ada tuas jenis ketiga,
yaitu tuas yang letak titik kuasa di antara titik tumpu dan titik beban. Berarti yang di tengahnya adalah titik kuasa. Contohnya adalah pinset, penjepit gorengan, stapler dan lain-lain. Nah, untuk rumus tuas, ya, dari gambar ini bisa kita ketahui. Nah, rumusnya adalah W kali LB sama dengan F dikali LK. W ini adalah berat beban, berarti ini dia, dikali LB. LB itu adalah lengan beban, ini. Kemudian F itu adalah gaya kuasa yang kita berikan untuk mengungkit. Kemudian dikali LK. LK itu adalah lengan kuasa. Kemudian untuk keuntungan mekanis, rumusnya ada dua, yaitu KM sama dengan LK per LB, atau bisa juga W per F. Nah, untuk mencari lengan beban, lengan kuasa dibagi keuntungan mekanis. Bagaimana pula mencari lengan kuasa? Lengan kuasa sama dengan keuntungan mekanis dikali panjang lengan beban. Jadi kita singkat, KM itu keuntungan mekanis, LK lengan kuasa, LB adalah lengan beban. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Tuas yang panjangnya 1,5 meter digunakan untuk mengungkit batu seberat 1.200 Newton. Nah, ini seberat 1.200 Newton. Berarti ini adalah W. Jika titik tumpu diletakkan 0,5 meter dari batu. Nah, ini jika titik tumpu diletakkan 0,5 meter dari batu. Ini adalah lengan beban atau disingkat dengan LB. Jadi LB-nya adalah 0,5 meter. Berarti LK-nya berapa? LK-nya dapat kita peroleh dari 1,5 dikurang 0,5. Jadi LK-nya adalah 1. Hitunglah besar gaya yang harus dikeluarkan agar batu tersebut terungkit dan berapakah keuntungan mekanisnya apabila kita menggunakan tuas tersebut. Nah, kita buat dulu. Diketahui W sama dengan 1.200 Newton. LB sama dengan 0,5 meter. LK-nya sama dengan 1 meter. Yang ditanya adalah F dan KM. Nah, kita buat rumusnya dulu. W kali LB sama dengan F dikali LK. Bisa langsung kita masukkan angkanya yang dari udah diketahui di atas. Berarti 1.200 dikali 0,5 sama dengan F dikali 1. 1.200 kali 0,5 itu adalah 600 dan F kali 1 sama dengan F. Bisa kita gunakan juga rumus yang lain ya. Masih pengembangan atau turunan dari rumus ini. Berarti F sama dengan W dikali LB dibagi LK. Nah, berapa keuntungan mekanisnya? Keuntungan mekanisnya bisa kita gunakan rumus LK per LB, ya, lengan kuasa dibagi lengan beban, yaitu 1 dibagi 0,5. Itu hasilnya adalah 2. Sehingga berapa keuntungan mekanisnya? Yaitu 2 kali. Bisa juga kita gunakan rumus yang lain, KM sama dengan W dibagi F. W-nya tadi adalah 1.200 dan F-nya udah kita dapatkan tadi 600. Berarti 1.200 dibagi 600 yang hasilnya adalah 2. Jadi keuntungan mekanisnya adalah 2 kali. Oke, demikianlah pelajaran kita mengenai tuas. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.